Selanjutnya kita akan menuju acara yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Darul Falah Karamdo. Untuk Bapak Muhammad Farid Wasdi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu, semangat dong. Cuaca cerah, kalian bahagia kok tak semangat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajadah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka telah Yayasan Darul Falah ke-65 tahun dan haflahul imtihan prosesi wisuda yang pagi ini adalah unit MI, MTS dan MA. Yang kedua kalinya salam semoga senantiasa kita curahkan pada baginda kata Nabi Muhammad SAW, karena atas beliaulah menjadikan kita semua para muslimin muslimat, para pejuang pendidikan yang teguh siar mensiarkan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih tak terhingga atas kerawuan Abah Joyo selaku ketua atau kepala KUA, ketua apa kepala nih kepala KUA Kecamatan Tikung yang alumni Darul Falah kalian. Jadi alumni Darul Falah sekarang jadi kepala KUA. Enak nek daftar ndak soro ya. Oh langsung guyu ibu ya ya. Jadi alhamdulillah atas kerawuan beliau di tengah-tengah kita semua yang akan memberikan motivasi bagaimana anak-anakku semua nantinya bisa berkiprah di masyarakat. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada segenap panitia dengan singkat dapat melaksanakan kegiatan kemarin diadakan di masjid, yakni tumpengan foto tumpeng, doa bersama mendoakan para muwakif, para pendiri, para pejuang, para guru-guru Darul Falah yang total yang mendahului kita semua ada 106, kurang lebih 106 guru mulai muwakif yang mewakafkan tanahnya untuk madrasah ini. Kemarin dilaksanakan doa bersama di Masjid Darul Falah oleh seluruh murid dan pengurus dan Dewan Guru Yayasan Darul Falah Karamdo. Semoga para pendahulu kita, para pejuang kita, terutama pendiri dan muwakif Yayasan Darul Falah Karamdo ditempatkan di surganya. Amin Allahumma. Kami selaku Ketua Yayasan Darul Falah Karamdo juga menyampaikan selamat dan selamat kepada anak-anakku semua yang telah diwisuda, jadi terutama anak-anak yang aliyah nantinya yang sudah lulus, jangan berkata bahwa ada istilahnya mantan guru, semuanya adalah guru-guru kalian. Jadi kalau sudah lulus, kalau yang dari MI, MTS saya anjurkan melanjutkan ke aliyah ini. Jadi tidak ada istilah mantan guru, semuanya tetap kalau sudah lulus itu adalah guru-guru panjenengan semua. Hai anak-anakku, aku ini duduk radio rusak, tolong ditaruh HP-nya, ditaruh dulu. Ayo ditaruh dulu. Biasa itu ya. Jadi gini anak-anak, kalian sekarang mumpung disaksikan ibu-ibu kalian, ada ibu-ibu kalian yang ngandung 9 bulan, disaksikan ya, mungkin ada bapak-bapak juga, nyun sewu ya. Jadi ibu kalian 9 bulan
nunggu kalian itu perhatikan, jadi itu berimbang gitu ya. Orang tua yang mengandung kalian, yang mendidik kalian itu perhatikan, jangan sampai tidak diperhatikan, jangan sampai kalian menyakiti kedua orang tua. Itu pesan saya gitu loh, tidak banyak ya. Jadi apa yang telah didapatkan di sekolah, di madrasah ini betul-betul kalian terapkan. Saiki Allah ilmu bu, Allah ilmu fisika, kimia menumpuk, tapi tidak akan bermanfaat kalau kalian tidak dapat restu kedua orang tua. Itu camkan itu ya, Nana. Itu penting gitu loh. Kalian pinter bahasa Inggrisnya, tapi ridhonya Allah itu adalah tergantung ridhonya kedua orang tua. Itu penting, makanya jangan sampai kau gores luka pada kedua orang tuamu. Ya nun sewu bapak ibu wali murid, jenengan semua anak semua ini jangan sungkan-sungkan nih. Kalau memang di rumah dikerasi itu, karena anak sekarang beda dengan anak dulu gitu ya. Jangan anak sekarang istilahnya anak-anak rebahan, perhatian yang HP ini timbang dipanggil orang tuanya, betul ibu nih. Yo ngaku ibu kalian. Nduk, saya kartitik bukan ini, anak sekarang itu sudah demikian gitu loh. Lebih perhatian pada HP-nya, makanya jangan sampai kok gores hati kedua orang tuamu. Itu yang terpenting. Saya ini masih pinter roh ya apa, masih hafal Quran, tapi kalau kalian terhadap kedua orang tuanya diceluk saksi sebentar saya upload HP ini, itu adalah tanda-tanda anak-anak yang tidak akan berhasil gitu loh. Anak yang berhasil adalah bagaimana dia benar-benar mendapatkan restu dari kedua orang tua. Ibu kalian, bapak kalian setiap malam itu pasti mendoakan, saya yakin doakan kalian. Doanya pasti kesuksesan kalian. Sing didongakno HP tok. Iya kan, capkan itu anak-anak gitu loh ya. Itu loh, HP atau menunjukkan eksistensi kalian, tidak ada manfaatnya. Itu pesan saya, benar-benar nantinya ketika lulus keluar dari Darul Falah, benar-benar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ilmu kalian dapatkan walaupun sedikit tapi bermanfaat. Ya seperti Abah Joyo ini ya. Jadi ilmunya sedikit ya, saya nanti cerita sendiri ya, nanti di sini akan nyampaikan, tapi bermanfaat sehingga menjadi ketua KUA di Kecamatan Tikung, kepala KUA di Kecamatan Tikung. Tanyakan seangkatan dengan Buyun ini, seangkatan dengan kakak saya Mas Suli ini ya. Jadi kalau bermanfaat insya Allah jadi orang. Iya kabeh dadi wong Pak, iya kan? Lulus nek tuwek dadi wong, tapi kira-kira bermanfaat apa enggak gitu loh. Tergantung dari kalian sendiri. Itu pesan saya pada anak semua. Jadi jangan sampai nantinya ilmu yang telah didapat adalah tidak bermanfaat. Dengan modal utamanya adalah mendapat restu, dan jangan sampai kau gores, kau dustai, kau sampai kau bohongi kedua orang tuamu. Itu adalah kunci atau modal utama dari ilmu yang kalian raih. Mungkin itu saja yang bisa kami aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Yayasan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, untuk sambutan kedua yaitu dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Tekung, Bapak Joyo Hadi Wiono SAG MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan pengurus Yayasan Darul Falah Ustadz Muhammad Farid dan jajarannya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Buguratul Ayun ya, Pak Edi di Aliyah sekarang, Mas Akmal di Sanawiyah, dan kita sama-sama hormati para dewan guru dan para siswa dan siswi yang saat ini sudah lepas dari tanggung jawab Dewan Guru Madrasah Darul Falah, baik yang di kelas 6, di kelas 9 dan kelas 12. Utamanya kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini, yang telah berjuang, yang telah memberikan yang terbaik untuk putra putri panjenengan, yang saat ini panjenengan sudah merasa bangga. Anakku wis lulus, anakku wis paripurna. Tetapi sebagai orang tua tidak sampai pada batas kelulusan, bukan sampai batas saat ini, tapi masih panjang langkah-langkah panjenengan Bapak Ibu semuanya. Para Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita di awal waktu ini, karena saya sedikit mengenang masa lalu yang di tempat ini juga, tapi yang bawah. Tapi dulu kan tidak ada yang tingkat. Seingat saya itu, saya tahun 86 berada di ruang yang sebelah utara. Itu para guru kita, pendahulu-pendahulu kita mengajarkan kepada kita. Berarti berapa tahun? 36 tahun yang lalu. Saya di sini diajar oleh Bapak Muhammad Sifa, diajar Bapak Hambali, Pak Abdurrahman, Pak Akhlabi, Nur, dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Itu semuanya adalah wasilah kita, mungkin wasilah saya sendiri yang saat ini sudah menjadi orang, yang saat ini sudah menjadi seperti ini. Itu bukan siapa-siapa, karena semua itu berkat dari guru kita. Guru itu adalah merupakan pahlawan yang tanpa tanda jasa. Andaikan dikocek dari awal dari A sampai Z, kita tidak bisa menemukan dan kita tidak bisa membalas kebaikan para guru kita, tidak bisa. Kira-kira Pak Guru akan nabi apa akan elek? Iya. Dari teman-teman dari siswa-siswa yang saat ini sudah purna. Tengah-tengah. Mosok tengah-tengah, tidak yakin dong. Pak Guru ini akan elek apa akan apike? Jelas akan apike. Tapi lah jenengan akan elek tidak dari kapasitasnya seorang guru, dari pribadi siswanya. Ya, karena saya itu dulu di sini itu ada seorang guru yang ketika kita itu tidak menghafalkan wazan sorok, dijewet itu sudah dulu, dijewet sampai garam, betul itu. Tatkala kita itu hafal bahasa Arab itu fa'ala yufa'ilu fa'lan wa fa'ilun, ndak hafal, dijewet sampai jarum.
Apa kira saiki ana guru kan jiwit? Enggak wani. Boleh dijiwit kadang sampean lapor nang bapak ibu. Itu sudah pasti itu. Saya tuh ingat dulu itu ketika hafal wazan apa itu ya? Lupa saya. Cuma satu kalimat yang saya itu antara fathah dengan kasrah yang salah. Sudah dijawab saya. Alhamdulillah berarti itu salah. Inilah. Jadi kalau kita itu melihat sesuatu yang jelek bukan arti jelek selamanya, tidak. Ini adalah suatu muhasabah untuk kalian semuanya yang saat ini purna siswa. Kalau jenengan semuanya mungkin saat ini sekolah apik wis, semuanya bagus. Kalau dulu saya ini kalau hujan ya kaki itu tidak rupa kaki. Tahun 86 itu ini masih barongan semua dulu, masih barongan bambu. Kalau depan sini ada, sekarang orangnya tidak ada semua gitu. Iya, tidak ada ya. Tapi tol goreng, leci. Karena apa? Yang satu angkatan dengan saya yang sudah almarhum karena ada 3 berarti 2. Khotim Priatin ya. Supriyati, Khotim, terus Sungkono. Apa lagi? Sukarti. 4 kalau tidak salah. Yang sudah wafat. Itu loh. Kalau kita bicara rezeki, bicara umur, bicara jodoh, itu semuanya rahasia. Termasuk saat ini saya berdiri sini ini juga rahasia. Dulu saya tidak pernah ke sini, tidak dikandung maksud. Karena apa? Anak saya yang pertama juga alumni Darul Falah. Ini gurunya Pak Edi. Yang saat ini masih semester 8 di Universitas Jember. Masih belum selesai Pak Edi. Saya suruh garap sikit masih sibuk dengan kegiatannya. Karena apa? Sampaian itu alumni madrasah, nggak oleh pesimis, nggak oleh takut, nggak oleh minder. Katakanlah alumni madrasah itu semuanya bisa. Itu sudah. Karena apa? Alumni madrasah itu banyak sudah yang terwujud, banyak yang sudah apa ya? Menjadikan dirinya sebagai seorang yang bermanfaat. Bermanfaat sudah. Baik yang di politisi, yang jadi DPR, yang jadi bupati, yang jadi menteri. Kalau saya ini paling rendah, itu paling rendah saya. Yang lebih tinggi dari saya masih banyak. Pak Torik juga alumni madrasah. Kalau tidak salah itu madrasahnya itu ada di Deno. Betul itu, Deno. Itu semuanya adalah bangga untuk kita semuanya bahwa kita ini adalah orang yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Saya cerita dari awal. Ketika saya masuk di sini tahun 1986, ya katakanlah dulu itu memang kalau orang dulu itu analeh nggak usah sekolah mari wis ngarit. Karena apa? Memang terbentur dari situasi dan keadaan saat itu. Tapi kalau kita yakin kita mau bisa merubah dengan diri kita masing-masing, insya Allah akan berubah. Contohnya kayak saya sudah. Kalau saya dulu itu mulai keluar madrasah ibtidaiyah, saya tidak sekolah lagi, yo ngarit temenan. Sampai sekarang pun pasti akan ngarit. Karena saya itu ingat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang. Allah tidak akan merubah kedudukan seseorang. Allah tidak akan merubah apapun bentuk yang kita inginkan selama diri kita sendiri tidak berubah. Kita ingin yang terbaik, tetapi kita tidak belajar dari bawah. Kita ingin menjadi seorang kiai, tetapi kita tidak pernah mondok. Kita menjadi seorang guru, tapi wes mari sanawiyah tutup buku, buka teror. Ya, ono ndak buka teror? Mudah-mudahan tidak ada.
kita menjadi seorang politisi. Banyak hal-hal semacam itu yang harus kita menjadikan sesuatu pengalaman yang harus kita persiapkan di masa-masa yang akan datang. Saya juga tidak nyangka wong desa wis wong anake wong tani totok ya dadi pegawai. Ya karena apa? Semula berniat dari awal niat kita. Kalau kita niat untuk memperbaiki diri, ya kita harus bisa memperbaiki diri kita. Jadikanlah moto diri kita itu menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Jenengan semua yang kelas aliyah, yang kelas 12, yang saat ini jenengan sudah purna, yang saat ini sudah jenengan keluar dari madrasah aliyah, sampai ndak usah bingung mau kemana, ndak usah bingung mau jadi apa, ndak usah bingung mau seperti apa. Ikuti minat dan bakat sampeyan yang saat ini ada. Kalau bakat sampeyan ada di agama, ya teruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bisa ke IAIN, bisa ke UINHAS, bisa mondok, bisa di tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Kalau sampean minat bakatnya ada di saat ini itu sebagai seorang politisi, ya aktif di partai, aktif dalam kegiatan masyarakat, aktif dalam kegiatan yang notabene bisa memberikan sumbangsih yang punya kemanfaatan bagi orang lain. Tapi yang jelas prinsipnya, mari kita itu anfa'uhum linnas. Kita mencari manfaat untuk orang lain. Kayak saya, mungkin kayak Pak Edi juga dulu alumni sini, dia Pak Edi ya. Pak Edi, Mas Akmal. Mas Akmal ini bapaknya guru saya, Pak Hamim. Lalu Bu Kurotul Ayun ini satu angkatan dengan saya ketika sanawiyahnya. Mas Ulin Nuha kakaknya, Mas Farid juga satu angkatan dengan saya. Dan masih banyak lagi. Semua itu yang jadikan inspirasi untuk kita bersama. Wong Pak Edi ae wong kene iso dadi guru di Karangbendo. Aku yo iso. Harus punya seperti itu. Dengan catatan sampean harus meneruskan pendidikan jenjang lebih tinggi. Ojo mari aliyah untuk buku buka teror. Cita-cita sampean akan mandek di situ. Ada yang mau nikah enggak dari aliyah? Ada? Ayo, apa ono ayo, lek wedok sing jelas daftarin yang tekung. Lek lanang belum tentu. Iso nyang tekung, iso nyang Kunir, iso nyang Lumajang, iso nyang Randu Agung, iso nyang Klaka, iso nyang Senduro. Tapi lek wedok sing jelas pencatatan nikahnya pasti di tekung. Ayo siapa yang mau daftar? Lek mau tak gratis no. Ayo wis. Lek mau tak gratis no. Tapi dengan catatan kuliah jangan sampai berhenti. Ayo, kuliah jangan sampai berhenti. Sekarang sampai tidak bingung. Andaikan jenengan itu nikah, mau kuliah di Lumajang ada. Kalau zaman saya dulu itu kuliahnya jauh-jauh. Ledak mau ke Jember ya ke Surabaya atau ke Jogja. Itu pun mati-matian. Itu pun harus punya niatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Dulu saya itu bondo nekat. Betul, saya bondo nekat saya itu. Dulu saya ketika belajar ke sini dari rumah ke Mancal. Dari rumah ke sini ke Lumajang juga Mancal. Betul ini saya tidak gengsi-gengsian. Pulang dari sekolah saya juga ngarit. Pulang dari sekolah juga saya itu cari rumput untuk sapi, membantu orang tua. Kira-kira saya ini alumni sini ada enggak yang mau ngarit? Ada. Itu jangan dianggap hina, jangan dianggap remeh. Itu salah satu bukti wujud sampeyan itu tresno, sampeyan itu
ngawula kepada orang tua. Katanya Pak Farid tadi itu ridhullah fi ridhul walidain. Sampai mencari ridhonya Allah itu tidak sampai ke sana dulu. Carilah ridho orang tua dulu. Dengan apa? Lakukan apa yang menjadi orang tua itu senang. Lakonono apa yang menjadi orang tua sampean itu senang. Lakonono apa yang menjadi orang tua sampean itu bahagia. Meskipun tidak mengambil keuntungan dari orang tua. Contoh yang paling banyak, sampean ketika disuruh orang tua jangan sampai menampik, disuruh beli terasi, mau enggak sampean? Temenan mau? Bu, nanti jajal bu, kontuku terasi bu, kontuku lombok, gelem enggak? Jenengan itu tidak perlu gaji sama orang tua. Marilah kita itu bermuhasabah. Orang tua kita ketika mengandung panjenengan kita, mengandung kita semuanya itu 9 bulan 10 hari. Ono sing nggawa 2,5 kilo, ono sing nggawa 3,5 kilo, ono sing 4,5 kilo. Iku 9 bulan. Abot. Lek bapak ndak pernah nggawa wong. Lek ibu-ibu nggawa wong. Karena apa? Mari kita menengok ke belakang. Sebelum kita ini ada di muka bumi ini, kita ini berada di rahim sang ibu selama 9 bulan 10 hari. Sebelum kita itu lahir di dunia, orang tua kita tiap malam, orang tua kita setiap habis sholat, orang tua kita setiap habis masak, habis nyuci baju, habis kora-kora, pasti ngelus perutnya. Ya Allah, dadekno anakku sing soleh-solehah, dadekno anakku sing pinter, dadekno anakku sing manfaat, dadekno anakku sing kira berguna nusa bangsa dan agama. Iki sadurunge lahir. Tresnane wong tua sudah seperti itu. Kasih sayangnya orang tua juga seperti itu. Ketika kita mau lahir, disitulah orang tua berjuang dengan susah payah yang taruhannya itu nyawa. Ketika kita lahir, taruhannya itu wong tua lek urip, alhamdulillah. Kalau kita ndak untung, orang tua kita akan mati. Belum lagi kita itu sakit, digendong. Belum lagi kita itu nangis, diteteki, disusoni. Belum lagi kita itu berak, mencret bisa. Dengan kasih sayangnya orang tua tanpa jijik, orang tua tanpa malu, orang tua tanpa risih. Kadang-kala meskipun tanpa lap, dengan tangan kanannya dia itu sudah membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Belum kita itu dewasa, beli baju. Belum kita itu sekolah, butuh biaya. Belum kita itu minta sing aneh-aneh. Kita belum bisa membalas budi baik orang tua, kita sudah menyakiti orang tua. Contoh yang paling kecil yang bisa menyakiti orang tua adalah ketika kita disuruh orang tua, kita tidak mau. Padahal dikokon tuku gula, ora gelem. Dan iya lek wong tua iku besok wis lara, wis orang tua iku wis sakit, kita butuh perhatian, kita bisa menggendong, kita bisa memandikan, kita bisa nyuapin dan lain sebagainya. Ini masih belum seberapa. Jadi kalian semuanya itu adik-adikku tidak langsung besar kayak gini, ada proses. Yang mungkin saat ini ketika orang tua jenengan sakit, kadang-kala orang tua jenengan itu sampean lho dikon ngubah seweke ora gelem. Bener apa ora? Bener apa ora? Dikon ngubah seweke ora gelem. Aduh kok umban dhewe, gila aku. Astagfirullahaladzim. Padahal dulu ibu sampean tidur ngompol, dibersani, ngompol ngelek pisan, ya dibersani tidak cicik.
Dan saat ini sampean cuma disuruh mencuci bajunya orang tua, mencuci kainnya orang tua, merasa jijik, merasa risih. Apakah ini yang dikatakan berbakti kepada orang tua? Belum. Andaikan saat ini sampean itu sukses, sampean punya modal uang banyak, sampean beli orang tua itu 1 juta, sampean beli orang tua itu 2 juta, belikan sepeda motor, belikan mobil, nanti andaikan sukses, itu belum seberapa pengabdian sampean kepada orang tua dibandingkan orang tua mulai dari mengandung sampai sampean itu menikah. Apalagi sampean ketika belum nikah aja sudah sama orang tua itu apa ya? Lihat dari wong Karang itu ngelamar. Dari Karang Bedo ngelamar pisan. Jangan sampai keluaran madrasah tidak ada orang anak siswa yang berani kepada orang tua. Keluaran madrasah jangan sampai ada siswa yang berani kepada orang tua. Harus tuhu, harus sami'na wa atokna. Apapun itu perintah orang tua selama kebaikan. Baru lek sampean dikongkon nolong tidak gelem. Ojo gelem Pak dosa. Itu baru. Kalau dikongkon kebaikan laksanakan. Wong itu ndak beli. Ini yang terpenting para adik-adikku sekalian. Jadi kita saat ini mau kemana, butuh apa, ikuti apa yang dalam hati sampean sendiri. Minat bakat yang ada pada diri saat ini, lakukan yang terbaik. Kalau sampean meneruskan jenjang perguruan tinggi, ambillah perguruan tinggi yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan harapan keinginan sampean, yang keluaran aliyah. Kalau sampean punya modal tahfidz Al-Quran, monggo teruskan. Yang sampean punya ahli matematika, monggo diteruskan. Yang sampean punya ahli ilmu agama, diteruskan. Jangan sampai mandek cuma gara-gara nuruti nafsu. Karena penyesalan itu datangnya kemudian. Tidak ada penyesalan itu ada di depan. Karena kasusnya sebelum saya ditikung ini, kalau di Kelakah dulu saya, anak-anak sekolah itu banyak yang mandek, terutamanya kelas 2, kelas 3 aliyah. Itu mandek cuma gara-gara tidak meneruskan sekolah dan bahkan berhenti cuma tujuannya mau nikah. Jangan sampai. Untung sama saya sudah wisuda. Kalau belum wisuda sampai berhenti tujuan cuma mau nikah, kalau saya kepala sekolahnya tidak saya perbolehkan. Karena itu jenjang pendidikan, itu cita-cita panjenengan, itu impian sampean semuanya. Yang terbaik adalah bakat minat jenengan semuanya selaku alumni dari Madrasah Aliyah. Teruskan jenjang pendidikannya lebih tinggi untuk menempuh cita-cita sampean. Untuk yang sanawiyah lanjutkan ke aliyah. Kalau perlu sampai tidak keluar dari sini, meneruskan perjuangan yang ada di Madrasah Darul Falah. Kalau sampai mau keluar, monggo. Tapi mau keluarnya harus tetap bersekolah. Jangan sampai keluar dari sekolah niatannya mau kerja. Kerja itu urusan belakang. Yang penting sampean golek pacul dhisik. Sampean golek pacul dhisik le perkara pergawean perkara mburi. Ini prinsip saya dulu. Kalau saya dulu itu prinsipnya memang seperti itu. Meskipun saya itu pas-pasan, hidup orang tua itu pas-pasan, yo tani, tapi saya punya niatan yang sangat luar biasa. Yo apa itu sekolah. Karena apa? Kita harus bisa merubah diri. Jangan sampai ada image di masyarakat, ala wong desa ndara dadi apa-apa. Ala wong desa ndara dadi apa-apa. Itu image, anggapan dari masyarakat. Tapi kalau sampean semua mau berubah,
sampai melakukan perubahan, insya Allah akan berubah. Wis dak ado-ado contohnya aku wong tani, yo ngarit. Karena dulu saya kalau merumput itu daerah Pasinan, daerah Pasar Ngetan, Kardangan, Rumah Yuyun itu pernah merumput saja. Betul, saya tidak malu saya itu dulu. Pulang sekolah sore habis duhur, karena dulu pulangnya jam 12 habis duhur pulang. Habis asar lewat depan sekolah, tidak malu saya dengan menggonceng rumput itu jangan malu. Kadang yang gue damen, tidak izin aku. Karena apa? Ini adalah bukti saya mengabdi pada orang tua. Insya Allah sekecil apapun kalau sampai mengabdi kepada orang tua yang salah satu wasilah untuk ridho Gusti Allah, ke belakangnya akan mudah. Cita-cita zaman akan dikabulkan oleh Allah. Saya dulu sekolah di Aliyah Lumajang, itu berangkat dari Karanglu ke Lumajang Mancal ya. Mancal pada jengki welek bisa tak gonya sanawiyah. Welek ya. Rujine ku ana sing nayeng. Betul itu. Habis nyampe di Aliyah Lumajang, saya itu pasti berkeringat karena Mancal. Lek geringin ndak geringin. Wis mesti keringetan. Ketika mau berangkat saya dulu itu sarapannya apa ya, Mbak? Nun saya tidak ngelek-ngelek orang tua saya. Karena apa itu adanya. Kalau saya berangkat dulu sekolah itu baik ke sini atau ke Lumajang, saya ingat dulu ketika nasi belum masak, yang masak cuma gelembungan itu. Gelembungan itu saya kasih gula, saya korokir, saya makan, berangkat sudah. Hak ini saya tidak gami-gami cerita saya. Betul saya. Karena apa perbandingan saya kalau tidak makan, karena saya dulu sanggunya di waktu aliyah itu, waktu sekolah di sini saku saya tidak berapa? 50 rupiah. 50 rupiah itu besar sudah. Selawe boleh sego pecel ya gini. Sego pecel, sego es. Dan ketika Lumajang pun sama seperti itu. Kalau saya tidak main pasti lapar. Karena uang saya pas-pasan. Yang penting saya sekolah. Yang penting ketika beli buku ada. Yang penting kita beli kitab di sekolah itu ada. Perkoromangan tidak ngerti wong, tidak ngerti konco. Yang penting punya karbohidrat untuk tenaga, untuk semangat dalam perjuangan. Itu yang harus kita. Sama. Waktu juga saya kuliah di situ. Saya dulu kuliah apa? Kalau di Surabaya kuliah di Winsa Surabaya itu saya habis kuliah sorenya dodol banyu. Hak ini saya dodol banyu. Curigen itu yang 30 liter, yang satu curigen itu harganya cuma 50 rupiah. Bawahnya 6 curigen, modalan 75, dapat uang 300 rupiah. Waktu di Surabaya dulu saya sego pecel masih 250, iwak wis gendong. Karena apa? Itu motivasi bagi saya. Sorenya jual banyu, malamnya saya privat ngaji, privat sekolah, dan termasuk ngajar di TPQ yang saat ini sudah TPQ-nya alhamdulillah sudah besar. Itu pengabdian seperti itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap hina, jangan dianggap sesuatu yang menjijikkan. Meskipun sampai tidak punya sesuatu yang diambil-ambil, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ini betul saya alami sendiri. Ini cerita saya kejenengan sudah. Karena sampai saya anggap keluarga alumni dari Yayasan Darul Falah. Saya juga alumni Yayasan Darul Falah. Saya anggap keluarga namanya sudah. Meskipun saya dulu seperti ini, saya ceritakan, itu motivasi untuk saya. Motivasi untuk anak-anak saya. Pernah anak saya kesini itu, waktu sekolah, bawa sepeda elek, Pak Edi. Ojo isin leh, bapak biar lebih elek toko iki. Ya udah. Sama juga. Biar sampai saya ini beda loh. Tapi beda-bedanya kan si apik saya ini. Hal-hal semacam ini harus jadikan motivasi untuk kita semuanya
Intinya kita jangan sampai putus di tengah jalan. Yang adik-adik yang dari keluaran Aliyah, yang dari keluaran Sanawiyah, kalau dari MI itu masuk panjang itu. Andaikan mau nikah itu tidak mungkin terjadi pernikahan. Tidak masuk sih. Yang saya khawatirin dari lulusan Aliyah, lulusan Sanawiyah, tidak sekolah, wis ditonangno, akhirnya engko bulan tahun meneh nikah. Ibu-ibu sing keluaran Sanawiyah sing setir mboten ditonangaken nggih. Mboten nggih. Apa wae nggih calon dhewe-dhewe kira-kira. Tolong yang putri, yang keluaran Sanawiyah, jangan sampai punya sesuatu perkataan dalam hati, aku lek ndak kawin saiki besok opo payu. Jangan. Ojo sampai. Cita-cita sampean masih panjang. Jangan sampai meniru seseorang yang tidak boleh ditiru. Karena sekarang pergaulan sekarang itu banyak sekali Pak di tangannya untuk menuju kesuksesan. Utamanya putri-putri dan lebih khususnya pada laki-laki. Karena sekarang itu banyak LKMD. Tahu enggak LKMD? Tahu nggih? Apa LKMD? Lamaran kari meteng dhisik. Ini yang jadikan momok untuk Bapak Ibu jenengan Mas, Mbak. Ojo sampai pergaulan-pergaulan semacam itu harus dihindari. Ini apa ya? Saya cerita kayak gini ini ingat saya dengan kemarin di Tikung itu apa ya? Dia itu sudah menikah, terus firaq, habis itu punya anak perempuan, suaminya meninggal tahun 2017-an enggak salah itu. Dilarang kemarin daftar itu ke KUH itu kok malah hamil duluan. Anaknya ini dari mana saya? Tak cocok. Kok iso koyo ngene kebobolan ta? Meneng kan. Ya gimana lagi? Itulah jenengan alumni madrasah ojo ngisi-ngisi di sekolah nih. Saya katakan jenengan itu adalah anak dari Yayasan Darul Falah. Kalau sampean menganggap Yayasan Darul Falah ini bapak ibu sampean harus berani, harus punya etika, harus punya niatan, mendem sing jero, mikul sing dhuwur. Jangan sampai ulah salah satu alumni madrasah yang sekiranya itu tidak baik, yang akhirnya membawa madrasah ini runyam. Jangan sampai sudah. Dan sampai kalau bisa itu malulah. Andaikan terjadi sesuatu yang akan membawa nama madrasah itu jelek. Sama dengan jenengan menjunjung tinggi orang tua. Aku izin di hadapan ibu kalau aku ngini. Sampai juga harus sama, aku izin di hadapan madrasah, di hadapan dewan guru, manakala saya keluar madrasah jadi anak seperti ini. Ini harus ditekankan baik-baik. Mikul sing dhuwur, junjung sing dhuwur, mendem sing jero. Intinya apa para adik-adikku sekalian? Kita itu sesama alumni, baik saya, Pak Edi, Pak Akmal, Bu Yuyun, Pak Farid, dan semuanya sudah yang dewan guru di sini, tidak lain adalah ingin menjadi umat yang terbaik, ingin menjadi umat yang mempunyai nilai manfaat untuk orang lain. Karena mempunyai manfaat untuk orang lain itu sangat berat. Meskipun itu kecil, kalau mempunyai manfaat, nilainya sangat besar.
Kita jangan sampai merasa bangga dengan saat ini yang saat ini kita miliki. Mungkin kekayaan itu milik Allah. Mungkin harta juga milik Allah. Tapi ilmu yang kita peroleh dari belajar itu datanya dari Allah untuk kita, dan kita wajib mengamalkan untuk yang lainnya. Biar kita itu menggedok tularkan, dan yang mengajari kita awal pertama itu adalah merupakan suatu amal soleh, amal ibadah yang nanti juga akan kita petik. Saya yakin kayak Pak Farid, meskipun meneruskan perjuangan abahnya, dikandung maksud bahwa ingin memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita orang pendahulu muakif dari Yayasan Darul Falah, mulai dari Abah Haji Ansori dan semuanya sudah orang-orang yang saat itu berkecimpung di sini. Ini adalah mempertahankan nilai-nilai Islam dan budaya Islam, jangan sampai tergerus dengan nilai-nilai yang tidak mendasar. Ini udah jam berapa, Pak? 11. Saya jam 11 ini ada acara. Jadi yang terpenting di sini para bapak sekalian. Untuk yang ini tadi ke yang siswanya, sekarang saya ke ibu-ibunya, ke bapak-bapaknya. Hadir semua nggih? Hadir. Bu, Pak, kira-kira jenengan ini gak ada putra besok dadi nopo? Dadi tentara. Dadi nopo meneh, Bu? Pak? Hah? Dadi nopo? Apa, Pak? Pengusaha. Alhamdulillah. Terus tadi apa meneh? Hah? Dokter. Alhamdulillah. Yo, sing jelas tadi wong, Bu. Apa meneh? Jadi tentara. Iling ada ibu. Bapak ibu sampeyan, nyekolahno sampeyan, bimbing sampeyan, iku cita-citae siji ora dadi pengusaha. Mbok siapa yang bicara semacam itu saya tidak tahu. Ingin jadi pengusaha. Kira-kira sampean itu mampu tidak nanti jadi pengusaha? Ojo pesimis. Mampu tidak? Mampu gitu aja wes. Mampu. Jadi tentara. Yang lagi? Ada yang siap jadi tentara? Siap. Siap ya. Apalagi jadi apa tadi? Loh, betul, tidak mustahil. Tidak mustahil. Tadi saya katakan, jenengan tidak usah bingung besok aku keluar dari sini ini mau jadi apa. Tadi saya katakan, jadilah apa yang saat ini menjadi bakat minat sampean. Yang bakatnya nyanyi, ya tetap sekolah sambil mencari apa itu seni yang ada dalam perkuliahan. Betul itu. Pasti ada yang pinter nyanyi, pasti ada yang pinter gitar. Semuanya tidak dipungkiri itu sudah. Makanya ibu jenengan itu harus jadi tentara, jadi pengusaha, harus jadi apapun. Itu cita-cita. Cita-cita ibu sampean kalau mendengar seperti itu, sampean harus giat, harus belajar, harus sinau, harus mengamalkan apa yang menjadi nilai dari keluarga sampean. Tapi hendaknya harus semacam itu. Yang terakhir sudah, mari dari muhasabah apa yang kita keluarkan pada saat ini, utama dari diri saya sendiri. Saya itu bukan siapa-siapa dan saya itu bukan apa-apa. Yang jelas hidup ini kayaknya seperti roda berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Tatkala kita berada di atas, jangan sampai kita lupa yang ada di bawah. Dan ketika kita berada di bawah, jangan merasa rendah,
dari orang-orang yang di atas. Hidup itu berputar. Mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa, tetapi nanti ketika kalian sudah melaksanakan studi yang lebih tinggi, disitulah Allah buka rahmat, Allah buka barokah, sampean apapun bisa terjadi. Oleh karenanya, mari dari apapun yang kita biskan di sini adalah tidak lain bahwa kita ini keluaran madrasah semuanya itu harus bisa. Dari keluaran madrasah jadi ini bisa, jadi politisi bisa, jadi kiai apalagi, jadi ustadz apalagi, jadi guru insya Allah paling bisa. Karena ilmu di madrasah itu lengkap. Tapi yang jelas mudah-mudahan adik-adik saya yang keluar dari sini semuanya ilmunya manfaat. Dijadikan apa yang menjadikan harapan guru-guru kita. Dijadikan anak apa yang menjadi harapan orang tua. Dijadikan apa yang menjadi harapan pendahulu bangsa kita yang dulu bisa kita memakmurkan bangsa, yang dulu kita bisa menjaga bangsa. Saat ini kita sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang terpenting. Yang paling akhir, mari adik-adikku sekalian, di sini saya hanya memotivasi panjenengan. Kalau saya dulu seperti ini sudah, tapi wujudnya ya seperti ini. Intinya sampean gak usah malu dengan keberadaan saat ini. Intinya sampean harus berusaha. Intinya sampean harus mengejar cita-cita. Jangan sampai harapan cita-cita kita itu berhenti di tengah jalan. Dan mudah-mudahan dengan senyampang kita saat ini bertemu, senyampang kita saat ini berjumpa, senyampang saat ini kita memberikan yang terbaik. Pesan kami kepada adik-adikku, hormati Bapak Ibu guru kalian. Hormati, meskipun Bapak Ibu guru kalian yang dulu pernah jewer kalian, yang dulu pernah mukul kalian, yang dulu pernah jewet kalian, itu bukan berarti sifat dendam seorang guru, tapi itu sifat kasih sayangnya seorang guru, biar anak didiknya menjadi anak didik yang soleh dan solihah. Ojo dendam. Andaikan Mas Edi, Bapak Edi ini dulu pernah mukul dengan penggaris dengan panjenengan, ketika sampai tidak jadi siswa, sampai jadi orang di luar, ketemu Pak Edi, ayo Pak Edi dulu meneh. Jangan, karena guru itu adalah orang tua kedua dari orang tua jenengan. Sampai tidak bisa membaca, sampai tidak bisa menulis, sampai tidak bisa berpikir, berokah guru, berokah dari ilmu guru, sampai bisa seperti itu. Saat ini guru saya sini sudah ada semuanya. Pak Abdurrahman almarhum, Hambali almarhum, Pak Hamim almarhum, Pak Halafi almarhum. Cuma saya kalau tidak ada melihat guru saya itu tidak ada. Pak Yakin kemarin saya itu saya suruh datang, tidak datang, repot. Kalau dulu Pak Yakin itu mulangnya bahasa Arab kalau tidak salah, atau akidah dulu. Pak Yakin itu masih ada, tapi sekarang tidak ngajar lagi. Dan mudah-mudahan marilah kita pada saat ini selaku alumni, mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan di kuburnya, dilapangkan siksaannya, dijauhkan dari segala malapetaka, dan didatangkan maunah, rahmah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami yakin guru-guru kita yang sudah wafat mengajarkan ilmu kepada kita sedikit, yang kemudian dikedok tularkan oleh Pak Edi, Mas Akmal, Pak Farid, Bu Yuyun. Insya Allah setiap beliau-beliau ini mengajar siswa-siswinya di alam barzah, insya Allah akan merasa senang dan merasa bahagia. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya seperti ini.
karena saya bukan orang kota, orang desa, mau Karanglo. Mungkin ini ada saudara saya ini Imron ini, Wonosari, ini saudara saya Imron ini, bedik-bedik ya, bedik-bedik. Karena apa? Saya merasa memiliki dan saya merasa merasa menghantar-beni dari apa yang di madrasah, karena saya dulu juga dari sini, anak saya yang baru juga di sini, dan saat ini masih semester 8 dan mudah-mudahan mungkin nanti semester 9 sudah paripurna, insya Allah semacam itu. Karena cita-cita dan harapan itu semuanya pasti ada, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah Darul Falah, Yayasan Darul Falah Karangpendok, mudah-mudahan semuanya itu akan mendapatkan maunah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang tahun, sepanjang sejarah, semuanya akan sukses dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran Allahumma fi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.